What are you waiting for? Apa yang sedang engkau nantikan? Beberapa kali saya ini berpikir, sebenarnya hidup ini untuk apa? Nunggu apa? Nah, mari kita lihat. Di dalam Alkitab, kalau saya perhatikan, tokoh-tokoh Alkitab ini adalah orang-orang yang menanti-nanti. Sebenarnya hidup kita ini sebenarnya orang yang sedang menanti, saudara. Sadar atau tidak sadar. Kalau saudara bekerja, tentu saudara menanti kapan bisa dipromosikan, ya toh? Kapan bisa ada kenaikan. Kalau saudara seorang yang masih bujang, saudara pasti menanti kapan bisa ketemu jodoh, bisa membangun sebuah rumah tangga. Yang punya rumah tangga menanti kapan punya anak. Yang punya anak menanti kapan anakku besar. Yang anaknya sudah besar, kapan anakku bisa mandiri. Kapan anakku bisa berkeluarga yang sudah cukup umur. Ya itulah kehidupan manusia. Semua sedang menanti, saudara-saudara. Sadar atau tidak sadar. Nah, saya tadi katakan bahwa orang-orang kudus di Alkitab juga menanti. Ya, saya coba lihat beberapa tokoh ya. Yang pertama adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham dikatakan oleh kitab Ibrani, dia menanti sebuah kota yang punya dasar. Kita tahu waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, Tuhan menjanjikan dua hal yang besar. Pertama adalah keturunan dan kedua adalah tanah. Jadi janji Tuhan ini cuma dua. Satu, kamu akan kuberi keturunan yang sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Dan yang kedua, aku menjanjikan tanah bagi keturunanmu. Nah, yang pertama memang mulai digenapi dengan lahirnya Ishak. Tadinya ketika Ishak belum lahir, Abraham benar-benar dia berpikir, wah gimana ini? Makin hari makin tua sementara tidak punya keturunan ya. Tapi ketika Ishak lahir dia sudah agak lega. Walaupun baru tahu satu orang. Karena janji Allah keturunan yang banyak. Tapi ini baru kelihatan satu orang, tapi oke lah. Tapi tanah, Abraham belum melihat sesuatu pun. Kalau kita lihat di kitab Kejadian, Abraham cuma punya sebidang tanah kecil yang dia beli dari orang Hemor untuk tempat kuburannya. Cuma itu tok. Jadi di Kanaan tuh dia cuma dapat satu tempat. Padahal Tuhan bilang tanah yang kamu injak ini, kamu lihat utara, selatan, timur, barat, itu semua aku berikan. Tapi dia belum dapat. Dia menanti dan sampai akhir dia hanya menanti dalam sebuah pengharapan. Makanya firman Tuhan berkata, Abraham menanti-nantikan kota yang punya dasar, kota yang punya pondasi. Dan saya percaya ini bicara tentang kota Yerusalem baru. Menunjuk kepada kota Yerusalem baru yang dikatakan dasarnya dari 12 batu permata. Haleluya. Enggak ada kota yang punya dasar. Tapi kota Yerusalem baru dasarnya 12 batu permata yang nilainya jauh lebih tinggi dari intan dan berlian yang Anda miliki. Karena intan dan berlian tidak termasuk di situ, saudara-saudara. Karena ternyata intan dan berlian itu kualitasnya masih terlalu rendah. 12 batu permata yang menjadi dasar kota Yerusalem baru itu benar-benar batu permata yang luar biasa. Lalu kita masuk kepada Simeon dan Hana. Di dalam Injil Lukas dikatakan Simeon dan Hana mereka adalah orang-orang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Sebab itu mereka setiap hari hidup di bait Allah. Sebab Tuhan sudah berkata khususnya kepada Simeon, Simeon sebelum kamu mati, matamu akan melihat penghiburan bagi Israel itu. Yang dimaksud dengan penghiburan dari Israel tidak lain adalah Mesias. Keturunan Daud, tunas Daud yang dijanjikan oleh Allah dari abad kepada abad. Dan Simeon dikatakan sebelum dia mati, dia dipertemukan dengan bayi Yesus. Pas Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke bait Allah untuk diserahkan, Simeon pas datang di bawah pimpinan Roh Kudus ketemu, digendong Simeon. Haleluya. Dia katakan sekarang aku mau mati gak apa-apa Tuhan. Karena mataku sudah melihat penghiburan bagi Israel itu. Jadi penantian Simeon dan Hana tidak sia-sia. Walaupun puluhan tahun saudara-saudara mereka menanti. Berikutnya, di dalam Injil Lukas, saudara-saudara perhatikan tokoh ini, tokoh yang jarang diangkat.
Namanya Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea dikatakan dia adalah anggota Sanhedrin, anggota majelis besar yang memvonis Yesus untuk mati. Ternyata tidak semua anggota majelis besar itu setuju dengan keputusan imam besar. Yusuf dari Arimatea dikatakan dia tidak setuju dengan keputusan majelis itu. Kenapa? Karena dia orang yang menantikan kerajaan Allah. Sebab itu ketika Yesus mati, dialah yang berani menghadap Pilatus minta mayatnya Yesus untuk dimakamkan. Yusuf inilah yang selama hidup Yesus, selama perjalanan Yesus tidak pernah muncul. Tapi justru pada saat terakhir dia muncul. Dia yang minta, dia yang merawat mayat itu, dia yang menangani, mengapani. Dan dia juga yang menyediakan kubur yang baru, dia yang menguburkan Yesus. Saudara, orang percaya tidak usah khawatir, amin. Saudara, meskipun bagaimanapun pasti Tuhan aturkan semua. Dalam pengalaman saya beberapa kali mengubur orang yang tidak punya keluarga, saudara. Ada mereka yang khawatir, pesan-pesan, tolong nanti kalau saya meninggal begini. Dan saya melihat walaupun mereka tidak punya keluarga, tapi Tuhan atur semua yang terbaik. Nah, ini Yusuf dari Arimatea. Jadi kesimpulan saya untuk Yusuf ini, saudara, apa yang kita nantikan itu berkaitan juga dengan sikap hidup kita. Yusuf dia orang yang tulus, walaupun dia anggota Sanhedrin, anggota majelis Yahudi. Tapi dia tulus, dia sungguh-sungguh menanti kebenaran dari Tuhan. Dan dia melihat bahwa Yesus ini ada sesuatu. Saya tidak tahu apakah dia sudah menangkap bahwa Yesus itu Mesias atau tidak. Yang pasti dia tahu Yesus ini tidak sembarangan. Sebab itu dia katakan Yusuf tidak setuju dengan keputusan majelis besar. Dan contoh terakhir yaitu murid-murid mereka menantikan janji Bapa di kamar loteng Yerusalem. Dan ketika 10 hari lalu pada hari Pentakosta janji itu diberikan kepada mereka. Jadi kita menanti janji Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Kalau Tuhan berjanji, apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Jadi saudara-saudara, dari semua ini dan dari pengalaman kita hidup, maka saya simpulkan bahwa hidup ini sebenarnya sebuah penantian. Coba saudara renungkan. Kita hidup ini sedang menanti. Setiap orang sedang menanti. Hanya sekarang menanti apa? Kan begitu. Saya tadi sudah berikan contoh-contoh. Nah sekarang kita mau melihat bahwa ada satu penantian dari orang percaya yang jangan sampai kita lupakan. Ini yang terpenting dari semua penantian kita. Dan ini harus kita miliki, yaitu kita menantikan apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Kedatangan Tuhan itu harus menjadi penantian kita yang utama. Orang percaya harus rindu kepada kedatangan Tuhan. Kita harus rindu dan kita harus menanti. Karena dikatakan kedatangan Tuhan itu sudah di ambang pintu. Sudah tidak lama lagi. Dan sekali lagi penantian kita itu berkaitan dengan sikap hidup kita. Kalau kita menanti untuk ketemu dengan Tuhan, kita menanti untuk Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita tidak akan hidup semau gue. Seperti yang dikatakan oleh ayat berikut ini. Mari kita baca. 2 Petrus pasal 3 ayat 10-12a. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Allah. Jadi saudara-saudara, kita perlu renungkan, kita perlu nantikan kedatangan Tuhan ini. Ini harus menjadi puncak sukacita kita. Karena ketika Tuhan datang, segala masalah diselesaikan. Sakit penyakit, semua penderitaan manusia diselesaikan oleh Tuhan. Saya bicara bagi anak Tuhan ya, bukan bagi orang fasik. Kalau orang fasik lain hitungannya. Tapi bagi orang percaya, ini adalah hari yang mulia. Di mana kita benar-benar dipulihkan segala sesuatu. Termasuk tubuh kita diganti dengan tubuh yang baru. Kalau kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu, diberi tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Hari di mana kita akan ketemu, reuni dengan orang-orang kudus sepanjang zaman. Hari di mana Tuhan akan mulai memerintah di muka bumi ini 1000 tahun. Wahyu pasal 20. Tuhan Yesus datang ke bumi untuk mendirikan kerajaannya 1000 tahun. Namanya 1000 tahun damai karena tidak ada lagi dosa di situ. Iblis diikat di dalam lubang yang tak berdasar.
antikris dan nabi palsu langsung dicemplungkan ke neraka. Itu sebab bumi akan menjadi indah lagi, direnovasi oleh Tuhan. Tapi masih bumi yang lama. Dan kita dikatakan akan memerintah sebagai imam yang rajani. Makanya setiap firman Tuhan itu semua digenapi. Doa Bapa kami, banyak orang Kristen berdoa, dia tidak sadar dia sedang mendoakan 1000 tahun damai. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam sorga. Itu 1000 tahun damai. Banyak orang melafalkan doa Bapa kami, dia tidak mengerti apa yang dia doakan. Dan dia tidak punya visi ke depan, bahwa dia sedang mendoakan 1000 tahun damai di mana Tuhan Yesus akan datang mendirikan kerajaannya di bumi seperti di sorga. 1000 tahun. Gak seperti sekarang, saudara. 70 tahun sudah loyo kita. Tapi itu 1000 tahun. Setelah itu baru kita masuk kepada langit dan bumi yang baru. Dengan kota Yerusalem yang baru, tempat kediaman kita. Turun dari sorga. Di langit dan bumi yang baru itu ada kota Yerusalem baru. Kalau saya tidak salah, saudara, itu kota 3 dimensi. Bukan kota seperti sekarang yang cuma datar gini saja. Tapi itu kota 3 dimensi berbentuk kubus sama kaki. Karena panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Kalau saya tidak salah ukurannya 12.000 kilometer. Ada nggak kota yang 12.000 kilometer? Nggak ada, saudara. 12.000 kilometer berapa? Pulau Jawa aja 1.000 cuma. 12 kali Pulau Jawa itu kota. 3 dimensi itu bagaimana, saudara? Saya juga nggak mengerti. Manusia hidup dalam 3 dimensi. Itu di kekekalan nanti. Nah, benar-benar kita menikmati kesukaan yang unlimited, yang tidak terbatas. Kalau kesukaan di bumi ini terbatas, limitnya apa? Rumah tangga. Saya selalu ngomong dengan pasangan yang mau menikah. Ingat, kebahagiaan di dunia ini ada limitnya. Limitnya apa? Rumah tangga. Kalau rumah tanggamu bahagia, itulah sorgamu di dunia. Tapi kalau rumah tanggamu tidak bahagia, itulah nerakamu di dunia. Saya selalu ngomong gitu. Jadi jangan cari kebahagiaan di luar itu, saudara. Banyak orang tersesat, banyak orang hidup tidak karuan karena apa? Mereka mencari kebahagiaan di luar limit. Yang mereka temui adalah apa? Kesusahan, penderitaan, sakit penyakit dan sebagainya. Nah, saya akan masuk kepada bagian terakhir dari khotbah saya, yaitu bagaimana sikap kita dalam menanti. Amin. Apapun juga Anda sedang menanti, apapun terutama Anda menanti janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, ada 3 sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, yaitu kita harus menanti dengan sebuah keyakinan, dengan percaya. Mari kita baca 2 ayat ini. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Roma 10:11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Saudara, kalau kita menanti yang hal lain-lain, firman Tuhan tidak menjamin. Tapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kalau kita menanti-nantikan janji Tuhan, firman Tuhan berkata, engkau tidak akan dipermalukan. Amin. Anda tidak akan dipermalukan. Sebab itu menanti harus dengan yakin, dengan percaya. Yang kedua, saudara, sikap kita menanti yaitu harus dengan sukacita. Walaupun kita belum mendapat, belum melihat, tapi kita harus lewati itu dengan sukacita. Coba kita baca 2 ayat ini. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira, saudara. Kita harus lewati dengan sukacita. Masih ada sukacita atau sumpek? Makanya saudara harus bangkitkan itu sukacitamu. Saudara sendiri harus sukacita, karena sukacita itu bisa mentransfer. Kalau saudara sukacita, kalau orang tuanya sukacita, anak-anaknya juga akan sukacita. Amin. Jangan sampai kita sumpek, ya kita ada merengut, kita sendiri tidak ada sukacita. Anak-anak lihat kita tambah sumpek ya saudara. Ayo ada sukacita, haleluya. Sukacita, gembirakan hatimu. Kegembiraan itu tidak perlu susah-susah. Saudara makan pecel pun bisa gembira, amin, haleluya. Ya, ayo jangan sampai sukacita itu hilang, amin. Menanti harus dengan sukacita karena kita punya pengharapan. Amin. Dan yang terakhir, menanti dengan tekun. Dengan sabar, harus tekun, sabar. Menanti itu harus perlu ketekunan, kesabaran. Nah mari kita baca bersama Wahyu pasal 1 ayat 9. Aku Yohanes
saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yohanes berkata, kita semua dalam penderitaan, memang kesusahan. Tapi kita juga dalam kerajaan. Amin. Haleluya. Saudara, kita sudah ada dalam kerajaan Allah ini sekarang. Walaupun kita belum melihat, belum menjadi kenyataan. Tetapi Anda yang percaya kita semua dalam kerajaan. Amin. Dan kita juga harus tekun dalam ketekunan. Oleh sebab itu sebagai kesimpulan dari khotbah saya, satu saja, nantikan Tuhan. Ya, nantikan Tuhan. Tetap nantikan Tuhan. Kitab Habakuk berkata, kalaupun sepertinya lambat tetap nantikan. Karena pasti akan digenapi oleh Tuhan. Haleluya.